Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi politik Indonesia, apalagi politik Amerika, ya, politik Saudi nggak ngaruh, ya. Semuanya pasti syarat konflik. Jadi jangan putus asa. Orang-orang yang suka ngebom karena dia sudah, aduh, negeri ini udah hancur, ya. Itu karena pikiran dia pendek. Dia tidak paham bahwa salah satu sunnatullah pada dunia ini adalah kekacauan. Jawaban dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah kemudian ditanya, kenapa dunia ini banyak masalahnya, banyak konfliknya? Ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya, kapan muncul Al-Mahdi? Kita nggak berani memberikan tanggal, kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab, kapan Imam Mahdi muncul? Apabila kezaliman la yazalu, senantiasalah hadzal din, agama ini, qaiman, tegap berdiri, berjaya, hatta yakuna, sampai yakuna alaikum, ada pada kamu, isna ashar khalifah, 12 khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah itu pengganti orang sebelumnya. Khalifah tidak pernah diciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah menoskan, mengajarkan, buatlah sistem kekhalifahan. Gak pernah. Cek Quran, cek sunnah, gak ada. Kekhalifahan adalah ijtihad dan ijma ulama sahabat. Ya. Jadi orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bawa rahmat karena tidak buat kekhalifahan, itu kekeliruan, dan itu adalah isa'atul adab alaihi. Itu orang yang bersikap kurang adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ada yang mengatakan Nabi gak bawa rahmat awal dicipta. Setelah lahir pun gak bawa rahmat. Gak ada rahmat. 40 tahun diangkat Nabi pun belum. Diangkat Rasul pun belum. Pas di Mekah pun belum. Sampai kemudian buat kekhalifahan. Nauzubillah min dzalik. Yadullu ala jahlihi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu belum lahir sudah rahmat. Karena sudah ada nur Nabi Muhammad SAW yang membuat Sayyidina Adam naik pangkat. Nabi Adam itu naik pangkat salah satunya karena melihat nama Nabi Muhammad SAW. Nurnya sudah ada di aras. Dan lebih dahulu nur Nabi daripada aras. Lebih mulia nur Nabi atau aras? Lebih mulia Nabi apa aras? Lebih mulia Nabi apa Ka'bah? Ini pertanyaan ini sering kita kasih nih ya. Semoga paham. Ya, jadi kita nggak pernah nyembah Ka'bah, kita nyembah Rabbul. Kita juga nggak pernah nyembah Nabi SAW, apalagi nyembah Nabi Isa, apalagi nyembah mursyid, apalagi nyembah kuburan, nggak masuk itu. Maka tuduhan kepada sufi, mereka ubadul kubur seperti dituduhkan oleh Wahabi, itu tuduhan buhtanun azim, kebohongan yang luar biasa. Dan itu permusuhan yang mungkin sampai kiamat gak selesai-selesai. Ya, kita nggak pernah nyembah-nyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kekhalifahan, ini perhatikan, tidak pernah dibuat Nabi SAW. Itu adalah hasil kesepakatan sahabat Nabi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karenanya, kekhalifahan tidak suci. Yang suci nubuat, kenabian. Apa yang suci? Kalau Nabi suci, tapi khalifah suci? Coba cek. Umar konflik dengan Ali.
Pernah dengar? Sayyidina Abu Bakar konflik dengan Fatimah. Fatimah nggak mau sapa Sayyidina Abu Bakar sampai mati. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Sayyidina Ali nggak mau membayar Abu Bakar karena menjaga hati Fatimah. Meninggal Sayyidah Fatimah baru dibayar Abu Bakar. Maka terjadi konflik Sayyidina Ali dengan Umar. Itu politik sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi politik Indonesia, apalagi politik Amerika, ya, politik Saudi nggak ngaruh. Ya. Semuanya pasti syarat konflik. Maka min tabi'ati siyasah fi ayyi suratin kana khalifatan mulkan atau ayyi surah fala takunu salimatan minal khilaf. Ya, tidak ada satu sistem pemerintahan, apakah itu kekhalifahan, kerajaan, monarki, demokrasi, kecuali di situ ada konflik. Pasti ada konflik. Jadi jangan putus asa. Orang-orang yang suka ngebom karena dia sudah, aduh, negeri ini udah hancur. Ya. Polisi yang benar dibunuh. Karena ada kan polisi yang mau dia punya menyimpan berita tentang sabu, dimatiin orang. Ya, polisi yang jahat bertahan. Orang kalau mikir begini, wah ini kita harus bunuh polisi semua nih. Ya. Makanya beberapa kali di Indonesia markas polisi dibom, benar nggak? Ya, itu karena pikiran dia pendek. Dia tidak paham bahwa salah satu sunnatullah pada dunia ini adalah kekacauan. Jawaban dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah kemudian ditanya, kenapa dunia ini banyak masalahnya, banyak konfliknya, kita udah baik juga orang gak baik sama kita. Apa jawaban beliau? Sesuatu tidak mengeluarkan kecuali yang menjadi sifat di dalamnya. Karena dunia itu sifatnya rusak, busuk, hancur, maka dia hanya menampilkan yang rusak. Oke, kembali ke ini. Jadi 12 kekhalifahan, 12 khalifah, sampai hari ini ulama kita nggak ada yang sepakat tentang makna siapakah 12 khalifah ini, kecuali kelompok Syiah. Bagi kelompok Syiah, 12 imam itu, yang ke-12 adalah Imam Mahdi yang masuk kepada goa lalu menghilang waktu dia masih kecil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sun. Jadi bagi mereka, Sayyidina Hussein punya anak, Ali Zainal Abidin punya anak, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Ja'far, terus sampai kepada Muhammad bin Askar. Askar ke-11, Muhammad bin Askar yang ke-12. Muhammad bin Askar ini menghilang waktu kecil. Cocok dengan hadis ini. Lalu apa kata mereka? Inilah imam yang kita tunggu. Kata siapa? Kelompok Syiah. Ajaran Ahlus Sunnah tidak meyakini 12 imam versi. Kenapa? Banyak dalilnya. Yang pertama, 12, yang 11 itu tidak pernah memimpin suatu pemerintahan pun. Sayyidina Hussein, memimpin pemerintahan enggak? Dia wafat dibunuh oleh Yazid dan tentara Yazid, namanya Ibn Ziyad, sebelum berkuasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin Jumatan aja nggak boleh. Muhammad Al-Baqir juga sama, Ja'far Shadiq itu juga hampir sama. Sampai kepada keturunannya tadi. Jadi mereka jadi ahlul bait di zaman itu berat. Maka ketika di sini ada zuriat Nabi, Habib ya, Indonesia paling aman tinggal habaib. Sampai muncul isu anti nasab Ba'alawi ini ya. Kita nggak ikut-ikutan, ya, kita nggak komentar juga. Kalau pernah ada komentar saya sudah tutup ya. Kita nggak mau ikut-ikutan konflik karena itu bagian dari merusak ukhuwah Islamiyah ya. Jika membahas nasab merusak ukhuwah Islamiyah, kita nggak usah bahas. Baik. Lalu siapa yang disebut 12 imam ini? Jadi seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan begini, wahai Tuan pembaca, Tuan yang membaca hadis ini, 12 imam itu bukan imam yang dimaksud oleh Syiah.
Ya, masih ingat kisah Bani Israel ketika Sayyidina Musa kemudian membawa 12 perwakilan yang disebut Nuqaba. Ya, disebut apa? Nuqaba. Maka jika kita merujuk ke sana, Nuqaba ini bisa berarti hidup di zaman yang sama. Bisa juga tidak. Nah, tapi poin paling penting dari kata ini, hadis ini adalah seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan bukan 12 imam versi Syiah itu. Oke. Ini penjelasannya masih agak panjang, tapi kita cut aja ya. Sudah asar belum? Belum. Belum mau atau 1 menit lagi? Oh, bentar lagi berarti. Hadis berikutnya sama. Kayak saya nggak bacakan ya. Kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wabila qala haddatsana Musaddad. Kelihatan? Disampaikan oleh guru kami Musaddad. Musaddad ini namanya lucu. Musaddad bin Musarhad. Ya. Musaddad bin Musarhad begitu namanya, sampai ada candaan oleh hadis. Nama Musaddad kalau dibaca bin Musarhad, bin, dan itu semuanya bikin pusing orang Arab. Kata orang Arab, itu kalau ada yang kesurupan langsung sembuh. Jadi ahli hadis itu suka nyandain sesama ahli hadis. Dia ini nih. Ya. An Umar bin Ubaid haddatsahum ha. Ha ini berarti gurunya ada 2 atau lebih dari 2. Ya. Sana qala hadatsana Muhammad al-Ala qala hadatsana Abu Bakar yakni bin Ayyash ha wa sana Musaddad. Kembali ke Musaddad. Allahumma shalli ala sayyidina. Kata Musaddad dari Yahya, dari Sufyan, kata Ahmad dari Ubaidullah bin Musa, dari Zaidah, begitu juga kata Ahmad Ibrahim dari Ubaidullah bin Musa, an Fitr. Ya. Ubaidullah bin Musa ini dituduh Syiah oleh imam seperti Yahya bin Ma'in, tapi oleh Imam Ahmad dianggap oleh Imam Bukhari dianggap thiqah. Ya. Kita nggak akan membahas itu, tapi bahwa ada orang yang tertuduh Syiah di sini 1-2 ada ya. Kulluhum an Asim an Zur an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, nah perhatikan ini hadis Al-Mahdi yang paling penting untuk bab limit waktu. Lau lam yabqa, seandainya tidak tersisa, seandainya tidak dapat fisiknya teks, ada dapat nggak dapat? Oh, ngopi sendiri. Oke, emang wajar sih karena daurahnya gratis. Ya, alhamdulillah. Ya, karena saya dapat ilmu ini gratis, jadi saya ingin mengajarkannya gratis. Ya. Semoga Allah memberkahi kami yang hadir, yang mengajarnya, amin yang nobel. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa minat dunia, dari waktu yang ada di dunia, kecuali yaum, 1 hari saja, la tawwalallahu dzalika, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, dzalikal yaum, hatta yub'atsa atau yab'atsallahu, sampai Allah membangkitkan seseorang.
mengutus seseorang minni, dari aku. Dari aku, semua alam dariku. Al-alam minni. Semua alam dariku, semua kita dari nur Nabi Muhammad SAW. Berarti lafaz pertama, siapa aja mungkin jadi Imam Mahdi. Tapi untungnya adalah lafaz keduanya, au min ahli baiti. Dari ahlu baitku. Dari keturunan ahlu bait. Ahlu artinya keluarga, bait rumah tangga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW hanya mewarisi, menurunkan keturunan dari jalur Sayyidatuna Fatimah. Maka kalau diterjemahkan, dari keturunanku melalui Fatimah. Nggak ada urusan mau patriarki, mau apa lagi yang dari ibu. Ya, saya dari sini lupa, pernah saya orang Padang, orang Minang. Hah? Matrilineal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, yuwati'u. Nah, di sini maka ada dua ahlu bait. Ada ahlu bait nuraniyah. Ada ahlu bait nasabiyah. Ahlu bait nuraniyah, semua orang beriman, maka dia ahlu bait Nabi Muhammad SAW, yang oleh Imam Subki, beliau mengatakan apa? Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali Muhammad, maka semua orang beriman dapat. Karena keluarga Muhammad, kata Imam Subki, kullu mu'min, kullu muslim. Setiap mukmin. Coba perhatikan. Istri Nabi dipanggil Ummul Mu'minin. Ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'minin Sayyidina Muhammad SAW. Itu makna ayat, makana Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak seseorang saja, tapi bapak rohani semua. Bapak semua rohani. Ya, maka kita ada sholawat, kita sebut sholawat Abu Ruh. Abu Ruh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abir Ruh. Ya, salatu wassalamu alaika ya Aba Ruh. Ya. Yuwati'u, berkesesuaian, ismuhu ismi. Isim dia, nama dia dengan isimku, namaku sama. Wa ismu abihi ismu abi. Tapi di riwayat imam yang lain, ini kalimat ini tidak ada. Ya, ini riwayat yang lebih sahihnya yang ini. Nama dia sama dengan namaku. Pertanyaan, apakah yang Nabi maksud nama itu nama KTP? Nama ID card? Di masa Rasulullah SAW udah ada ID card belum? Ada kartu tanda penduduk? Ada masuk ke daftar apa namanya, Dukcapil yang di pemerintah? Enggak. Nama yang dimaksud di sini bukan nama itu. Yang perlu diperhatikan, ya. Karena kita sering memahami 14 abad lalu dengan zaman sekarang, itu kebodohan. Ya, makna hadis nanti nggak lengkap. Nama apa yang dimaksud? Nah, yang paling bagus menjelaskan tentang makna nama itu Al-Imam Bajuri dalam Hasyiah Akidahnya. Apa makna nama? Nah, jadi si nama ini ada makna. Ismi, namaku. Dari kata ism. Bismillah, dengan nama Allah. Ism dalam bahasa Arab itu ada dari kata sumu.
Sumu artinya luhur, tinggi. Ulu. Maka langit disebut sama satu akar kata. Satu akar kata. Orang Arab begitu kayanya mereka dalam berbahasa Arab. Maka sumu disebut uluwud darajah wa ma'rifah. Ketinggian derajat dan ketinggian ma'rifat, pengetahuan. Berarti Imam Mahdi doktor dong. Ya, karena derajatnya tinggi dan ilmunya tinggi. Oh, bukan. Rumus awal apa tadi? Kemahdian itu mengenalnya bukan lewat gelar intelektual, tapi melalui spiritual, rohani. Ya. Makna kedua daripada ism, kalau ini tinggi, yang kedua makna daripada ism adalah alam. Ya. Bahasa Arabnya wasm. Jadi ulama itu mereka bingung. Ism kata bismi itu dari sumu atau dari wasam. Apa makna wasam? Ada di bahasa lokal nggak? Wasam. Asam adanya. Wasam berarti alam. Apa arti alam? Tanda. Apa arti alam? Tanda. Jadi kalau kita terjemahin, ismuhu ismi. Nama ia adalah namaku. Ketinggian derajat dan ma'rifatnya dan tanda-tanda yang ada padaku juga ada pada dia. Yang ada pada dia ada padaku. Masalahnya ini setelah dia memproklamirkan dirinya atau belum? Itu masalahnya. Nah, disinilah mentok ahli hadis. Ahli hadis tidak mampu membedakan ini hanya sebatas ini sahih tidak sahih. Bukan tugas ahli hadis mengerti maknanya. Tugas mengerti maknanya ahlul ihsan, ahli rohani. Ya. Ini derajat. Derajat apa yang tinggi di situ? Derajat rohani. Tanda. Tanda apa di situ? Ini tanda ahli hadis masih kurang connect. Nanti di beberapa hadis sebelum selesai, di situ disebutkan Al-Mahdi, ya, itu aqnal unf, hidungnya mancung, ya, abhal jubha, jidatnya lebar. Sempat-sempatnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis itu. Tanda ahli hadis mereka terbawa dengan nuansa ism, bahwa tanda-tanda yang dimaksud tanda-tanda fisik. Oke, kita ambil hadis itu. Hidung yang mancung itu pertanda apa? Orang hidung mancung itu keturunan Sunda, Jawa, apa keturunan Arab? Nah, boleh juga lah kita ambil ya. Tapi apakah semua yang hidung mancung? Ya, dia Imam Mahdi? Ini banyak yang mancung nih bukan Imam Mahdi saya lihat. Banyak zuriat Nabi hidungnya pesek. Saya ketemu malah mancungan hidung teman-teman kita yang bukan habaib. Berarti bukan itu tandanya, bukan tanda hidung. Jadi hidung ini kalaupun ia itu pertanda dia zuriat. Jidat lebar pertanda dia cerdas. Tapi bukan berarti mesti seperti itu, ya. Oke, ini dua hal paling penting dari makna ism. Awalnya agak sulit untuk memetakannya, tapi
2021, alhamdulillah Allah izinkan pemaknaan ini kemudian rampung ya. Jadi makna ism nama bukan nama kartu ID card, tapi ini nama ketinggian derajat, kemakrifatan, nama tanda. Buya Dr. Aldomi boleh ngajar di pasca sarjana karena beliau punya nama gelar, yaitu doktor. Apakah semua saudara-saudara ini boleh ngajar di pasca sarjana, S2, S3? Enggak. Mesti ada, sudah punya doktor, mesti punya syarat satu lagi, namanya nomor induk dosen. NIDN. Berarti dia punya nama induk. Nama dia punya nomor. Jika di alam nyata ini ada kenyataan realita begitu, maka ini adalah pertanda bahwa di akhir zaman ada lebih dari satu nama. Maka kita ada kitab, di situ disebutkan 2000 nama Nabi SAW kurang 5. 2000 kurang 5. Nama Nabi Muhammad SAW. Semakin kenal nama Nabi Muhammad SAW, semakin kenal beliau. Ini baru ilmu nama yang diajarkan ke Sayyidina Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama, ilmu nama kepada Sayyidina Adam. Jadi tolong diluruskan, ini bukan nama ID card. Ini nama dalam pengertian ketinggian ilmu, derajat, dan tanda-tanda. Udah mau selesai. Udah. Buat itu aja. Oke, barangkali ini karena kita sudah mau asar, mohon ahli sholawatnya, sholawat dulu nih. Faiz, sholawat dulu Faiz. Ini baru berapa hadis? Sudah berapa hadis? Tapi baru satu bab. Baru satu bab, dan kita pun membacanya bukan membaca seperti ahli hadis kebanyakan, ya, tapi membacanya agak sedikit lebih santai. Sebelum sholawatan, coba perhatikan kalimatnya. Yamla'ul arda, Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan qistan wa adlan, keadilan. Kama, ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya, kapan muncul Al-Mahdi? Kita nggak berani memberikan tanggal, kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab, kapan Imam Mahdi muncul? Apabila kezaliman memuncak di semua tempat. Sekarang kan belum zalim-zalim amat lah. Ya. Masih bisa makan tuh? Masih boleh makan? Masih bisa tidur beberapa jam setiap hari? Masih dapat hak hari-harian? Masih. Berarti ini belum. Ya, tapi tenang dulu, kan ini zaman bisa berubah. Kezaliman yang paling dahsyat selama sepanjang tahun ini, sepanjang abad ini, itulah kemarin pandemi. Kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman politik lokal. Tolong digarisbawahi. Bukan kezaliman politik lokal. Kalimatnya coba perhatikan. Sang Mahdi akan memenuhi bumi. Ini kalimatnya pakai bumi. Akan memenuhi bumi sebagaimana bumi dipenuhi. Berarti ini yang disebut orang global, tapi saya nggak suka istilah itu. Apa istilahnya?
pemerintahan global gitu. Nah, saya nggak suka istilah itu. Kita gunakan istilah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi telah dipenuhi, seluruh bumi dipenuhi oleh kezoliman. Dan kezoliman yang paling parah itu nanti ketika Dajjal 3 tahun berturut-turut menyebar virus dan krisis di muka bumi. Maka nanti tidak ada hujan, orang kelaparan di mana-mana. Jadi itu kezoliman global kalau boleh disebut. Bukan kezoliman Soeharto, SBY dan Jokowi, bukan ya. Ini masih gagal fokus ini. Hadis-hadisnya dibawain ke bab politik. Kalau di Malaysia kezoliman Anwar Ibrahim gitu enggak ada urusan. Ini enggak ada urusan begitu. Kezoliman Salman, Raja Salman dan MBS, Muhammad bin Salman, ya salam ya akhi, bukan itu. Ini kezoliman munculnya dari orang yang paling zalim, yaitu Dajjal. Bukan kezoliman politik lokal. Ini kalau orang nggak ngerti bab kolbu, dia akan maksain, enggak, ini zaman ini. Ya, maka sekarang di Indonesia sudah banyak Dajjal. Kalau begitu bentar lagi Imam Mahdi keluar juga dong. Ya, gampang bener. Ya, seharusnya dari kemarin tuh 2020 seharusnya keluar udah. Ya. Oke. Ini kalimat paling penting di hadis ini. La tazhab aw la tanqadi dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Artinya sama berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hasan. Ya, hadis ini apa? Jadi ada sahih, hasan, dhaif, dan dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Oke, saya tanya lagi. Ini kezaliman lokal, nasional, atau global? Maka pelaku kezalimannya itu politik partisan atau politik global. Global. Ya, jadi jangan terjebak dan dimainkan perasaannya oleh perbedaan antara partai politik yang ada di dalam negeri. Paham? Jadi kita nggak usah kemudian tengkar sama partai yang beda-beda. Udah biarin aja. Jalan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah mulai capek? Sudah mulai lelah hayati? Saya yang lelah. Maka bersabarlah dalam bergerak. Bersabarlah dalam menghadapi akhir zaman. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah Halim. Allah Maha Baik. Allah Maha Santun. Allah Maha Lembut. Lembutkanlah hati. Jangan keraskan hati. Jangan isi kolbu kita dengan kebencian. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalilah Ia. Kita akan bertambah tenang menghadapinya. Ini disebut al-harakah ala minhajil walayah. Wali-wali ini diberikan perangkat-perangkat batin dalam dirinya, yaitu ketajaman kolbu, kebantapan rohani, kekuatan-kekuatan jiwa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, puan-puan, tuan-tua dimanapun berada, apa yang kedua yang menopang Islam, iman, ihsan, yaitu pergerakan yang mempunyai cita-cita mulia, yaitu menyongsong, menyambut al-khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang berdasarkan kenabian. Apa maknanya ini? Gerakan untuk menyongsong munculnya khilafah akhir zaman itu tidaklah kemudian dapat direncanakan, diinginkan serta-merta. Meskipun ada 7 miliar manusia mengangkat seorang pemimpin yang disebut Mahdi, jika Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan terwujud sama sekali. Maka jangan terpancing
dengan anggapan-anggapan, mimpi-mimpi, dengan pergerakan-pergerakan yang tergesa-gesa mengatakan pemimpin dia adalah Al-Mahdi. Imam dia adalah Al-Mahdi. Nanti kita akan terbedaya, kita akan terkecoh. Kenapa? Karena hijrah di akhir zaman tidak berdasarkan ra'yu, pandangan-pandangan yang tergesa-gesa. Apalagi cuma sekedar tebak-tebakan. Hari ini banyak sekali orang-orang yang bergerak di akhir zaman itu menebak-nebak. Apakah ini, apakah si fulan, apakah ini, apakah si fulan, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat karena Allah, karena semua ujian, semua masalah ada pada akhir zaman ini, maka mulailah berhijrah secara mental. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan berakhir. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan kembali semula. Tidak, akan kembali semula, ada semula seperti kita dulu pra pandemi. Tidak. Coba katakan saja, raditu billahi rabba. Aku ridha dengan ketentuan Allah. Aku ridha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Hasan Syadzili mengatakan, betapa anehnya ada orang yang mengatakan, aku percaya kepada Allah, tapi tidak meridai kehendak-kehendak Allah. Betapa anehnya, betapa gharibnya, betapa tidak selarasnya orang yang mengatakan, kami percaya kepada Allah, tapi dia tidak menerima ini zaman, ini masa, adalah semua pancaroba ada di dalamnya. Jika nikmat sebagai umat akhir zaman ada pada kita, maka ujian sebagai umat akhir zaman pun ada pada kita. Teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, karena semua ujian ada pada masa ini, Allah pun mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama siapa yang bersabar. Allah bersama dengan orang-orang yang bisa bertahan, yang tabah. Sabar itu ada dua. Ada sabar terhadap memandang ujian. Orang-orang yang melihat ujian, cobaan, musibah, dia bisa sabar, tapi sabar ini ada batasnya. Tapi ada sabar yang kedua. Mari kita hijrah dari sabar terhadap musibah kepada sabar kepada Allah yang Maha Sabur. Jika seorang kekasih dicubit, jika seorang kekasih mungkin terkena atau disakiti oleh kekasihnya karena dia memandang sang kekasih, apa yang terjadi? Dia tidak kemudian merasa sakit. Kita ini bekerja sehari-hari untuk apa? Untuk kekasih kita. Jika kita ingat wajah kekasih, anak yang dikasih, pasangan yang dikasih, maka lelah pun menjadi hilang. Maka lelah pun menjadi tidak terasa. Maka teman-teman, sahabat-sahabat dengan Allah, coba yakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah mentaklif, memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan wus'a, kelapangannya, kemampuannya. Apabila Allah menakdirkan kita sebagai umat akhir zaman, berarti Allah sudah menyiapkan wus'a, kemampuan yang luar biasa kepada kita. Jangankan kita di akhir zaman, orang-orang ahli neraka saja disiksa dengan siksaan yang seharusnya dia mati, tapi dia tidak pernah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tapi juga tidak mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kepalanya disembelih, dadanya ditusuk, jantungnya ditusuk, tapi masih hidup di neraka sana. Itu kepada mereka yang durhaka kepada Allah. Maka saya yakin, hakul yakin, umat akhir zaman sanggup menanggung
semua mara bahaya ujian yang ada ke depan. Terakhir saya ingin menyebutkan satu hadis. Yang hadis ini jika disyarah lumayan panjang. Untuk menghadapi masa akhir zaman, Nabi SAW menyebutkan bahwa akan terjadi ketidakadilan secara global. Zulman atau jauran secara global. Bukan hanya di negeri kita, di kerajaan, di pemerintahan kita. Tapi di semua wilayah di negara. Di semua wilayah, semua sudut negeri. Tapi ingat, di saat-saat itu memuncak, maka Allah akan mengirim kekasihnya. Allah akan memunculkan juru selamatnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan meningkatkan. Allah akan membangkitkan seseorang min ahli baiti, dari ahlu baitku, dari keturunanku. Ismuhu yuwati usmi. Namanya menyerupai, berkesesuaian dengan namaku. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Kapan itu terjadi? Jika bumi muliat al-ardu jauran wa zulma. Jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan. Jika bumi dipenuhi secara global, secara utuh dengan kezaliman yang merata-rata di mana-mana. Maka sahabat-sahabat Allah, di saat itulah, di saat semua umat manusia menjerit, tidak hanya negeri kita, tidak hanya Nusantara, tapi semuanya, maka Allah akan munculkan yang mana dia sekarang sudah bersiap-siap muncul. Namanya berkesesuaian, yuwati, dengan namaku. Hadis Imam Abu Daud. Tapi banyak orang lupa apa makna isim, nama di dalam bahasa Arab. Dia mengira, banyak orang berpikir bahwa nama di situ berarti nama secara zahir, yaitu Muhammad. Dalam riwayat tambahan, wasmu abihi ismu abi. Begitu juga nama ayahnya berkesesuaian dengan nama ayahku. Banyak orang salah faham mengira namanya adalah Muhammad ibn Abdullah. Sahabat-sahabat Allah, bukan sekedar itu. Mari kita yang pernah belajar kitab-kitab Arab, teks-teks Arabiyah, atau disebut juga kitab-kitab Arab gundul, kitab kuning. Al-Imam Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri ini salah satu syekh yang besar di Al-Azhar di masanya. Beliau mempunyai hasyiah yang banyak. Dalam beberapa hasyiah akidah, hasyiah kitab-kitab yang ditulis untuk mensyarah kitab akidahnya, kitab fiqihnya, beliau mengatakan al-ismu, nama, al-ism itu bermakna dua. Ada dua makna yang terkandung dalam ism. Yang pertama, makna itu berarti al-wasm. Al-ism bermakna al-wasm. Apa arti wasm? Wasm artinya al-alamah, tanda-tanda. Jika diterjemahkan tanda-tanda, maka kita akan mengatakan ismuhu yuwati usmi. Tanda-tanda imam akhir zaman itu yang akan menyelamatkan kalian itu sama dengan tanda-tandaku. Bukan berarti namanya harus Muhammad. Karena nama Nabi sangat banyak sekali.
Nama Nabi ada 313 yang kita tahu, yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat. Tanda-tanda pada Nabi, Nabi ketika kecil disembelih dadanya, dibersihkan oleh malaikat. Nabi mengalami 5 mi'raj, puncaknya diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi disembunyikan oleh Allah. Nabi kemudian dipoles oleh Allah. Nabi kemudian dihiasi, ditutup oleh Allah dengan sifat-sifat basyariah, sifat alamiah sebagai manusia, sehingga banyak orang tidak mengira beliau sebagai Nabi. Hatta seorang Abu Lahab, Abu Jahal, paman beliau, tidak mengenali beliau. Lalu tanda-tanda itu akan terjadi, namun dalam formulasi rupa yang mungkin berbeda. Dulu di zaman padang pasir, sekarang di zaman penuh modern, penuh ada kemajuan. Meskipun nanti suatu saat akan kembali sedia kala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, lalu apa makna kedua dari al-ism, nama? Yuwati ismuhu ismi. Namanya, nama juru selamat di akhir zaman, itu sama dengan namaku. Apa kata Imam Al-Bajuri? Beliau berkata, al-ismu bimakna as-sumung. Tadi al-wasam, sekarang as-sumung. As-sumu artinya tinggi. Kita sering menyebut sahibus sumung, yang mempunyai keluhuran ketinggian. Ketinggian apakah? Darajah. Tingkatan. Ketinggian apa lagi? Al-ulum. Ilmu-ilmu yang dipunyainya. Karena yang diangkat itu yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat itu orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu di dalam dirinya. Ilmu itu mulia tergantung objeknya. Jika objek ilmu itu berkaitan terhadap sesuatu yang mulia, maka dia mulia. Jika ilmu itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak mulia, maka dia tidak dianggap siapa saja. Ilmu yang paling mulia, kata Imam Al-Ghazali, asyraful ulum, al-ilmu billah. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah pun ada 4 ilmunya. Ada al-ilmu bil-af'al, ilmu mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang bisa disaksikan secara kasat mata. Ada yang kedua, al-ilmu bil-asma', ilmu mengenai nama-namanya. Allah mempunyai banyak nama. Beberapa ditulis dalam hadis, ada 120, ada 99 nama. Semakin tinggi pengenalan seseorang terhadap nama-nama tersebut, maka semakin tinggi darajahnya di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Maka perhatikan orang-orang sekitar kita, ulama-ulama sekitar kita. Di antara ulama itu ada yang lebih mulia dari yang lain. Itu adalah rahasia yang ada di dalam jiwanya, dirinya. Jika di dalam dirinya ada ma'rifatul asma', mengenal nama Allah lebih tinggi daripada yang lain, maka dia Allah angkat lebih tinggi daripada ulama yang lain. Ada yang ketiga, ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, senantiasalah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan disiplin terhadap amal-amal yang tidak wajib, tapi dia kemudian mewajibkan kepada dirinya, sehingga aku mencintainya, jatuh cinta kasih sayangku kepadanya. Apabila demikian, aku robah, aku ganti, aku ambil sifatnya, aku ganti dengan sifatku. Aku ambil samaknya, aku ganti dengan samakku. Samak pendengaran. Maka pendengaran orang ini bukan lagi mendengar dengan telinga fisik. Dia sudah mendengar dengan samaknya Allah.
Basarnya menjadi basarku. Basarnya hanya memandang terbatas kepada dinding, kepada jarak. Sekarang basarnya sudah mampu menembus jauh. Dulu dicontohkan kepada sahabat Nabi Umar. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Dia berkhutbah di Madinah Al-Munawwarah. Panglima perangnya sedang ada di Irak. Sedang ada di Syam. Lalu dia memanggil, ya Jariyah. Wahai Panglima Jariyah. Naiklah ke gunung. Dan betapa beningnya, betapa bercahayanya hati Jariyah. Jarak yang jauh itu pun dia bisa mendengarkan suara Umar. Suara Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Ilmu-ilmu seperti ini akan turun di akhir zaman. Inilah yang dikatakan ilmu mengenai sifat. Maka orang-orang ini ruhaninya sangat dekat kepada Allah. Dia mempunyai pengenalan terhadap sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir adalah ma'rifatuz zat. Ruhani mereka dekat dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 4 ilmu inilah yang dimiliki oleh al-imam di akhir zaman. Ilmu ma'rifatul af'al, mengenal af'al Allah, perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah, dan mengenal zat Allah. Mungkin ada yang bertanya di hatinya, Ustaz, Buya, Syekh, bukankah kita tidak boleh memikirkan zat Allah? Betul, berpikir dengan ra'yu, dengan akal. Sedangkan mengenal tidak mesti dengan akal. Kita ada yang mengenal dengan pandangan fisik, disebut empirik, hissi. Ada yang mengenal dengan akal, rasio. Ada yang mengenal dengan kolbu. Ada yang mengenal dengan ruh. Mengenal dengan ruh bukan dengan berpikir. Mengenal dengan ruh itu adalah asrar, rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di kolbu Nabi, nanti diwariskan kepada Al-Imam, juru selamat akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Maka ini bukan ditandai dengan serban yang tebal, kopiah yang rapi, jubah yang bagus, jenggot yang panjang, baca kitab yang lancar, tidak. As-sumu, ketinggian rohani imam akhir zaman yang dikatakan Nabi, karena di dalam dirinya mengemban 4 ma'rifat, 4 keilmuan ini. Maka tiadalah ia kecuali bercerita tentang Allah, Allah Muhammad, tiada lagi. Inilah lebih kurang makna yuwati usmuhu ismi. Namanya berkesesuaian dengan namaku. Tapi kapan dia Allah munculkan, ya ba'ats, Allah tampilkan secara resmi, secara terbuka, di saat ia melihat di alam semesta sudah terpenuhi oleh kezaliman. Sahabat-sahabatku yang akan Allah, bukankah ini sudah mulai masanya? Tiadalah negeri, tiadalah negara, tiadalah kerajaan pemerintahan, melainkan semuanya sedang mengalami kesusahan menghadapi kezaliman orang-orang yang menyebarkan virus bernama corona ini. Inilah awal daripada kezaliman global. Inilah awal daripada kezaliman yang merata-rata di semua wilayah, di penjuru negeri, di penjuru dunia. Maka jangan banyak angan lagi. Nabi dari dulu mengatakan, penyakit umatku itu ada 2. Hubbud dunia, cinta dunia. Dan tulul amal, panjang angan-angan. Masih berpikir pandemi ini akan kembali semula. Tidak. Ini akan tambah hebat, tambah parah, tambah parah. Namun, meskipun ujiannya tambah berat, ilmu-ilmu yang Allah turunkan juga akan tambah banyak. Inilah kabar gembiranya. Tiadalah ujian diturunkannya, melainkan kemudian Allah tunjang, Allah berikan kemudian sokongan, support rohani juga secara
menyeluruh. Maka siapa-siapa yang memahami 4 ilmu tadi, dia akan merasakan bahwa ini akan bertambah terbuka. Dahulu orang berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, ada di surau-surau, di pondok-pondok kecil, di penjuru-penjuru desa, penjuru-penjuru negeri, sangat terkucil. Sekarang orang berbicara di tengah-tengah kota besar, di tengah-tengah pemukiman penduduk, bahkan berbicara melalui sosial media. Maka kita juga harus hati-hati, ilmu manakah yang murni. Ilmu yang murni tentu ilmu yang terhubung secara sanad silsilah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan mengutus juru selamat. Karena hadis ini, maka banyaklah orang di banyak wilayah, termasuk di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia sudah banyak dulu ada gerakan-gerakan, organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang ingin menyongsong kemunculan Al-Mahdi. Kita kenal ada Darul Arqam. Di Indonesia juga ada. Ada macam-macam tarekat ini, tarekat itu, pergerakan ini, pergerakan itu. Di Mesir juga ada. Di wilayah sana, bahkan sekarang yang sedang ramai dibicarakan Afghanistan. Semuanya sedang menunggu-nunggu itu. Tapi ingat, sahabat-sahabatku, kita tidak boleh ikut orang banyak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh berpikir secara ra'yu. Ini bukan pergerakan ekonomi. Ini bukan pergerakan politik murni. Ini pergerakan nubuwah. Nubuwah itu mutlak diatur oleh Allah. Maka suka-suka Allah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Mahdi. Orang yang di-guidance oleh Allah. Orang yang di-guide oleh Allah. Orang yang pergerakan dia, bahkan dia pun tidak bisa memilih dia mau kemana. Dia digerakkan oleh Allah. Dia diarahkan oleh Allah. Dia sudah disetting oleh Allah. Mana mungkin seorang Al-Imam Al-Mahdi sekarang kemudian sudah publish dirinya di YouTube. Sudah mengaku-ngaku dengan mimpi-mimpinya, dengan pergerakan-pergerakannya. Tidak mungkin. Jika iya, maka akan terjadi seperti di zaman Rasul. Ketika masih kecil, apa kata Nabi? Dulu waktu aku kecil, waktu remaja, ada seorang pendeta bernama Buhairah memarahi Abu Talib. Karena Buhairah membaca ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW yang masih remaja, masih belia. Apa kata beliau? Wahai Abu Talib, bawa segera pulang anakmu. Karena jika tanda-tanda ini dibaca oleh Yahudi, maka mereka akan membunuhnya. Maksud saya sederhana. Karena sekarang masa yang genting, masa yang darurat, orang semuanya panik. Di saat panik, jangankan orang awam, bahkan beberapa ulama pun percaya beberapa orang-orang yang mengaku Al-Mahdi itu dialah Al-Mahdi. Padahal Al-Mahdi tidak dengan diaku-aku. Al-Mahdi orang yang di-guidance. Di Quran ada satu rumus, surat At-Taghabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bahkan lafaz awalnya, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah Allah menguji, Allah menurunkan musibah kepada seseorang kecuali dengan izinnya. Maka pandemi ini meskipun makar dari musuh-musuh Allah, tapi memang Allah mengizinkannya. Berarti di balik itu ada hadiah-hadiah besar. Apa hadiah besar? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapakah di antara kita, saya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, yu'min, percaya bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Yahdi qalbah. Allah akan gerakkan,
Allah akan hadikan, hidayahkan kalbunya. Orang-orang yang diberi hidayah kalbunya disebut al-mahdiyin. Orang-orang yang di-guidance kalbunya. Mereka pun tidak bisa memilih. Allah lah yang memilihkan untuknya. Itulah makom para pecinta. Itulah kondisi orang-orang yang sudah larut, yang sudah karam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi memilih dengan pikirannya sahaja. Apalagi cuma berdasarkan tebak-tebakan, cocok-cocok logi, munasabat-munasabat yang tidak sahihah. Dia bergerak berdasarkan anjuran-anjuran, gerak-gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berdialog tidak lewat akal seseorang. Bahkan Allah pun kepada kalbu hanya kemudian memberikan hidayah. Hidayah itu berisi simbol-simbol. Tapi Allah berkalam lewat ruh. Kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Isinya isyarat-isyarat semata diterjemahkan dalam kalbu. Itulah makna wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jika engkau percaya kepada Allah, maka Allah akan tata kalbumu. Allah akan bantu arahkan kalbumu. Sahabat-sahabatku yang mulakan Allah, di akhir zaman ini jangan terkecoh, karena akan banyak yang mengaku dirinya Al-Mahdi, dirinya sebagai orang yang diberi petunjuk. Maka salah satu hijrah kita di akhir zaman, jangan tergesa-gesa. Minta petunjuk kepada Allah, minta khutuwat-khutuwat, harokah-harokah, langkah-langkah yang dibimbing langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi SAW mengatakan min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah fi amri. Salah satu ciri-ciri orang yang sukses, bahagia, selamat, dia minta petunjuk, meminta Allah memilihkan apapun yang akan dia alami, yang dia pilihkan dalam hidupnya. Karena Allah akan memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Allah itu memilih kita sekarang di akhir zaman. Karena ini yang terbaik bagi kita. Karena ujian ini tidak bisa dihindari. Maka kita harus beradaptasi. Inilah nikmat dari Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling mampu, paling kuat dalam beradaptasi, dalam menyesuaikan diri, menghadapi apapun perubahan di alam semesta. Inilah rahasia kenapa Allah tidak ciptakan malaikat yang mengurus bumi, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada satu makna. Benarlah kata Imam Athaillah As-Sakandari memahami ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Apa kata beliau? Jika engkau ingin nikmat, ingin senang-senang di dunia ini, ingin bermewah-mewah di dunia ini, engkau salah. Dunia ini bukanlah darul khulud, bukan negeri yang abadi, sehingga bermewah-mewah di dalamnya tidaklah pantas. Negeri ini, bumi ini adalah darul fana, darul halak, darul bala. Negeri yang di dalamnya ada kehancuran, mara bahaya, ujian. Selesai satu ujian, ada ujian yang lain. Barangkali boleh jadi ini juga teguran dari Allah. Selama kita belum ada pandemi, sudah bertahun-tahun kita hidup, tapi kita kurang syukur kepada Allah. Jika tidak syukur dalam adanya nikmat, Allah akan menegur kita dalam ketiadaan nikmat. Nikmat keleluasaan berjalan kemana-mana, bersafar kemana-mana, sekarang terkurangi. Nikmat untuk bisa bertemu, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang jauh, itu pun sekarang sudah dikurangi. Tapi jangan pernah berputus asa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menciptakan dalam diri manusia perangkat-perangkat yang membuat manusia bisa berkesesuaian, menyesuaikan diri dengan alam semesta. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah hijrah di akhir zaman. Hijrah meninggalkan cara berpikir lama, berpikir mencintai dunia, berpikir dengan tulul amal, panjang angan-angan. Maka sekarang mulailah cara berpikir kita lebih tajam, lebih dalam. Berpikir dengan kulub. Lahum kulubu ya'qiluna biha. Maka jadikanlah kolbu sebagai sumber dari kita berpikir. Jangan jadikan pandangan pemikiran semata. Jangan jadikan hasrat lahiriah semata dalam memandang sesuatu. Jangan berbangga hanya sekedar dengan ilmu yang kita punya, tapi bertanyalah kepada Allah apa yang Dia mau, apa yang Dia rahasiakan. Sahabat-sahabat yang bukan Allah, hijrah dari berpikir secara empirik materialism menjadi berpikir secara qalbiyah, secara qalbu. Allah memandang qalbu manusia. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kalbu kamu. Betapa malunya kita saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kalbu ini, ternyata di kalbu ini ada nama selainnya, ada ketakutan kepada selainnya, ada prasangka kepadanya. Allah memandang ke dalam kalbu, tapi di kalbu kita tiada namanya. Betapa kecewanya Allah kepada seseorang ketika dia hendak melihat, menengok ke dalam kolbu seseorang. Ternyata di kolbu seseorang itu tiada satupun nama Allah. Maka saya mengajak, mari kita hijrahkan zikir kita yang tadi di lisan. Subhanallah, la ilaha illallah. Kita masukkan ke dalam kolbu. Kita ajak kolbu ini juga menyebut namanya. Sehingga teranglah makna ayat. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah qalbu. Bukankah ini tanda-tanda orang yang cinta? Orang yang cinta, jatuh cinta kepada kekasihnya, disebut nama kekasih, qalbunya bergetar, jantungnya berdebar, badannya menggigil bergerak. Muncullah kerinduan, muncullah keinginan, ingin liqa, ingin bertemu. Sahabat-sahabat yang muliakan Allah, apabila kita sudah hijrah dari membaca nama Allah dari lisan, kemudian masuk ke dalam kalbu, maka kita pun juga harus hijrah secara zan prasangka kita. Dari su'uzan, dari berpikir Allah, kenapa engkau menjadikan aku umat-umat yang mendapatkan mara bahaya? Sekarang kita ganti, kita switch. Kita katakan, ya Rob, pasti ujian ini adalah cara engkau untuk memperkuat jiwa kami. Orang yang biasa menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik. Jika berlatih dengan fisik, sehari push up kita 10 kali, 40 kali. Selama sepekan, seminggu, 7 hari, sebulan, maka akan muncul otot yang kekar, badan yang kuat selama 40 hari. Apabila orang melatih kakinya berjalan setiap pagi, setiap hari, maka kolbunya, maka badannya, kakinya akan kuat daripada sebelumnya. Jika pada pekan ini sanggup berjalan 1 kilometer, maka dalam waktu sebulan dia mungkin sanggup berjalan lebih dari 2 meter. Begitulah orang yang melatih kolbu. Apabila kolbu sudah dilatih, maka latihlah tidak hanya fisik kita, latih juga kolbu. Inilah hijrah ruhiyah, hijrah kolbu. Melatih kolbu kita dengan makna, dengan asma, dengan husnuzon kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, hijrah di akhir zaman. Ini adalah hijrah paling penting. Yang mana Nabi SAW dulu pernah mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Tiada ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ada 2 kali. Ada Fathu Mekah di zaman Rasulullah. Ada Fathu Mekah di zaman Imam Mahdi. Fathu Mekah di zaman Rasulullah SAW. Nabi sudah menutupnya dan mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah. Illa jihadun wa niyah. Kecuali hanya sekedar jihad, perjuangan, pengorbanan, dan niat yang tulus. Niat yang bening. Niat yang berasal dari hati nurani yang bercahaya. Nanti juga akan ada hijrah yang kedua. Yaitu hijrah bersama Imam akhir zaman. Ketika semua umat manusia mengambil baiat kepadanya di Makkah Al-Mukarramah ma baina Ruknil Yamani wa Maqam Ibrahim. Antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Disitulah semua orang memberikan sumpah setianya kepada Imam akhir zaman, Al-Imam Mahdi. Jika kita masih belum sanggup membayangkan bagaimana cara Allah memindahkan kita nanti, padahal nanti semuanya manual, tidak ada pesawat, kapal terbang, tidak ada apapun, tidak ada yang mampu kita gerakkan. Kereta tidak berjalan, mobil tidak berjalan, sepeda tidak berjalan, apapun, handphone pun smartphone tidak bekerja. Tapi di saat itu, jika kolbu sudah dilatih, jika kolbu sudah dihijrahkan, maka kolbu ini akan mampu menangkap bahasa. Kolbu ini akan bisa bergerak. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu, arwah-arwah itu ibarat tentara yang berbaris-baris. Dia bisa berkomunikasi satu sama lain, walaupun terpisah jarak. Maka sebelum zaman itu terjadi, sahabat-sahabatku melakukan Allah, mari dari hijrah akal ke dalam kolbu, hijrah kolbu kepada ruh kita. Maka nanti Allah akan berikan smartphone sejati, smartphone hakiki, yaitu kemampuan komunikasi kolbu kita, ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar tadi, yang bisa berdialog jarak jauh. Inilah yang diberikan kepada seorang ibu yang tulus mendidik anaknya, merawat anaknya. Jarak jauh pun dia bisa merasakan firasat kejadian tentang anaknya. Maka sahabat-sahabat Allah, inti kajian kita pada pagi ini adalah mari hijrah dari dunia, cinta kepada material, cinta kepada diri yang zahir, kepada yang batin. Mencintai dunia kepada mencintai Rabbud dunia. Dari tulul amal, panjang angan-angan, kita hijrah kepada berfikir secara hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.